Bab 159. Bang! Kepala Su Yuanxiu membentur tanah dengan keras. Wajahnya hampir berlumuran darah, dan dunia berputar. Pada saat ini, dia benar-benar bangun. Tidak ada orang kuat di belakang Chen Ye. Pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya adalah dirinya sendiri. Yuan Jingfu dibunuh oleh Chen Ye. Platform seni bela diri juga dihancurkan oleh Chen Ye. Siapa yang mengira bahwa seorang bocah lelaki berusia 20-an akan menguasai kekuatan seni bela diri yang tak terduga seperti itu setelah menghilang selama 5 tahun. Ada badai di hatinya, dan rasa sakit di wajahnya membuatnya sangat terjaga. Orang ini benar-benar cabul, benar-benar cabul. Meskipun kekuatanmu sangat bagus, kamu tidak menggunakan keberadaan tubuh manusia yang paling misterius, Dantian, dan teknik gerakanmu terlalu sampah, jadi aku ingin membunuhmu dengan mudah. Suara samar Chen Ye terdengar. Jika dia tidak menerobos ke alam Qi, dia mungkin bukan lawannya yang sebenarnya, tetapi setelah terobosan, ditambah dengan beberapa kenangan yang diberikan Luo Yuntian kepadanya, kekuatannya hampir berubah secara drastis. Wajah Su Yuanxiu pucat, dan ketakutan yang tak ada habisnya seperti badai dahsyat yang mengamuk di hatinya. Dantian. Hukum tubuh. Kamu sebenarnya seorang kultivator. Suara ketakutan Su Yuanxiu terdengar. Chen Ye tidak menyangka bahwa pihak lain tahu banyak, dia menggenggam leher pihak lain dan berkata, berapa banyak orang yang datang ke Jiangcheng kali ini, dan di mana mereka? Su Yuanxiu tidak berbicara. Begitu dia mengungkapkan posisi keduanya, dia akan berakhir sama dengannya. Pada saat itu, ketiga anggota Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan telah jatuh, yang hanya merupakan gempa bumi untuk Provinsi Jiangnan. Dan dia tahu betul bahwa begitu dia mengatakannya, dia tidak akan bisa hidup. Lagi pula, dia tahu rahasia Chen Ye. Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Apakah kamu yakin tidak akan memberitahuku? Chen Ye tidak menyangka orang ini begitu keras kepala, dia bahkan tidak berencana untuk memohon belas kasihan. Tiba-tiba, Su Yuanxiu mengulurkan telapak tangannya dengan keras, satu-satunya energi yang tersisa mengembun, bang, sebuah telapak tangan menampar dadanya dengan keras. Engah! Darahnya berangsur-angsur keluar, dan seluruh orang itu sangat lemah, dan dia jatuh ke tanah. Darahnya berangsur-angsur keluar, dan seluruh orang itu sangat lemah, dan dia jatuh ke tanah. Chen Ye, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku hantu. Juga, jika orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan tahu bahwa aku tidak kembali malam ini, kamu pasti akan mati. Haha. Setelah kata-kata itu jatuh, Su Yuanxiu memuntahkan seteguk darah lagi, benar-benar kehilangan vitalitasnya. Chen Ye menyipitkan matanya, melihat mayat di depannya sedikit bermartabat. Aku lebih baik bunuh diri daripada menjawab pertanyaanku. Sepertinya segalanya menjadi sedikit lebih rumit. Chen Ye menelepon Raja Nanjiang dan memintanya untuk membuang mayatnya, dan pada saat yang sama, memintanya untuk menyelidiki semua informasi dari Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan. Keberadaan semacam ini pasti menjadi ancaman baginya. Saat dia hendak pergi, telepon di saku Su Yuanxiu berdering. Chen Ye terkejut, telapak tangannya mengembun dengan energi sejati, dan telepon jatuh ke telapak tangannya. Menekan tombol jawab, sebuah suara tua terdengar, Yuanxiu, apakah kamu melihat sampah keluarga Ye? Jika pihak lain menolak, jangan bunuh dia, Presiden Tang akan hidup. Melihat tidak ada gerakan di ujung telepon yang lain, saya merasa ada yang tidak beres, dan tiba-tiba bertanya, siapa kamu? Telepon ditutup tiba-tiba. Chen Ye berjalan menuju gerbang sekolah dengan ponsel Su Yuanxiu, di mana Xiao Deng sedang menunggu dengan cemas. Ketika dia melihat Chen Ye datang, dia menarik napas dalam-dalam, Tuan Ye, apakah Anda ingin kembali ke Thomson Yipin? Chen Ye menyerahkan ponsel kepada Xiao Deng, jiwa naga seharusnya dapat menemukan informasi nomor ponsel. Anda dapat membantu saya menyelidiki panggilan terbaru di ponsel ini. Xiao Deng mengambil telepon dengan hati-hati, ya, Tuan Ye. Lantai atas kelas 1 Thomson, ruang rahasia. Chen Ye sudah memiliki salinan Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan di tangannya. Dia awalnya berpikir bahwa Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan hanyalah kekuatan umum, tetapi sekarang tampaknya dia salah. Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan sangat kompleks. Itu melibatkan selusin keluarga seni bela diri di Provinsi Jiangnan. Tidak hanya itu, tetapi ada beberapa dari mereka yang tidak memiliki asal, dan Ye Lingtian telah mencoba segala cara untuk menyelidikinya. Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan telah berdiri selama 100 tahun, dan memiliki sejarah dan warisan yang sangat panjang.
Setiap presiden di Provinsi Jiangnan adalah eksistensi yang akan memicu gempa bumi di Provinsi Jiangnan. Dan presiden ini bernama Tang Ao. Peringkat 189 dalam daftar Grandmaster Huaxia. Jauh lebih dari beberapa ratus Yuan Jingfu. Kekuatannya setinggi langit. Dan ini adalah data dari 2 tahun lalu, tidak ada yang tahu apa yang telah dicapai oleh kekuatan Tang Ao dalam 2 tahun ini. Tidak hanya itu, Tang Ao adalah patriark keluarga Tang, salah satu keluarga seni bela diri top di Provinsi Jiangnan. Su Yuanxiu, yang dia bunuh malam ini, adalah seorang wakil presiden. Seperti Wan Jingfu, dia berada di peringkat 334 dalam daftar Master Cina. Chen Ye memperkirakan bahwa kekuatannya yang sebenarnya harus berada sebelum tempat ke-300 di peringkat Grandmaster Huaxia, dan tidak pasti apakah dia dapat mencapai tempat ke-200. Jadi untuk saat ini, keberadaan Tang Ao merupakan ancaman baginya. Chen Ye mengesampingkan dokumen itu, mengeluarkan batu hitam, memegangnya di telapak tangannya, dan rasa kesedihan melanda. Seluruh ruangan sepertinya menghilang tiba-tiba, dan dia berada di kuburan reinkarnasi. Batu nisan Luo Yuntian telah menghilang. 99 batu nisan yang tersisa hampir redup, kecuali 1 batu nisan yang sedikit berubah. Kata-kata di atas sangat tidak jelas, dan Chen Ye samar-samar dapat mengenali beberapa kata Chen Qincang. Adapun sisa kata-katanya, dia tidak bisa mengenalinya. Luo Yuntian memberitahunya sebelum dia menghilang bahwa 99 orang di belakangnya hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Saat ini, Chen Qincang ini harus menjadi kartu truf terbesarnya. Hanya saja jika Anda ingin melihat tuan besar ini, ranahnya saat ini masih jauh dari cukup. Tanpa berpikir lagi, Chen Ye meletakkan batu hitam dan mengambil beberapa pil obat. Aroma obat yang kaya meledak di tubuhnya, dan pada saat yang sama dia menjalankan 9 surga Xuan yang Jue. Napas yang sangat kuat menyembur keluar dari dantian. Melangkah ke lapisan pertama alam Qi, Chen Ye dapat dengan jelas merasakan bahwa Jiutian Xuan yang Jue juga telah berubah, seolah-olah ada arus hangat yang mengalir di tubuhnya. Efisiensi operasi sangat meningkat. Apakah ini efek dari 9 surga yang mendalam yang Jue, atau karena bakatmu sendiri? Tidak lama kemudian, hantu naga emas muncul di sekitar tubuh Chen Ye. Bayangan naga emas melingkari tubuh Chen Ye, dan raungan naga terdengar, mengejutkan dunia. Tapi Chen Ye tidak menanggapi sama sekali. Pukul 4 pagi, Chen Ye tiba-tiba membuka matanya, berteriak dengan marah, dan napas di tubuhnya mengalir ke segala arah. Ada gempa bumi lagi di seluruh gedung. Namun, napas ini dengan cepat dikendalikan oleh Chen Ye, dan kejutannya sangat ringan, dan beberapa orang yang tertidur tidak merespon sama sekali. Bahkan jika beberapa orang bereaksi, getarannya berangsur-angsur menghilang. Sejak gempa terakhir di Thomson Yipin, tingkat hunian telah sangat berkurang. Lagi pula, orang-orang kaya teratas tinggal di sini, jadi tentu saja tidak mungkin untuk properti ini. Yang benar-benar mengganggu para pengembang adalah mereka secara khusus memasang detektor kejut yang diimpor dari luar negeri di Thomson Yipin. Kali ini, getarannya terdeteksi lagi, meskipun kekuatannya tidak setinggi sebelumnya, itu cukup untuk membuat mereka panik. Bab 160. Chen Ye menghembuskan napas keruh dan mengeluarkan ponselnya. Ada beberapa panggilan telepon dalam satu malam, yang semuanya dari Dragon Soul. Chen Ye menelepon kembali, dan suara Xiao Deng datang dari ujung telepon yang lain. Tuan Ye, informasi yang Anda minta untuk saya periksa telah berakhir. Kedua nomor tersebut terletak di Millennium Hotel di Jiangcheng. Kami memiliki melewati otoritas militer. Mengintervensi sistem hotel. Setelah perbandingan, tidak ada seorang pun dari Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan yang ditemukan. Diperkirakan informasi hotel yang terdaftar dilewatkan melalui orang lain. Tapi satu hal yang pasti, mereka harus tinggal di Presidential Suite of the Millennium Hotel. Kami juga membandingkan semua penerbangan, informasi kereta api, dan jalan tol Jiangnan. Setelah malam kerja keras, kami akhirnya menemukan informasi spesifik. Kali ini di Jiangcheng, ada 3 orang dari Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan. Mereka adalah Emma Weiqi, Su Yuanxiu, Cui Shen. Ketiga orang ini memiliki status tinggi di Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan, dan kekuatan mereka juga sangat kuat. Apakah jiwa naga diperlukan atau tidak untuk campur tangan dalam negosiasi, tekanan dari otoritas Tiongkok harus memungkinkan mereka untuk menahan diri. Chen Ye berpikir sebentar, tetapi masih menggelengkan kepalanya, tidak. Tidak, saya bisa mengatasinya. Ya, Tuan Ye. Telepon ditutup, dan Chen Ye berpikir keras.
Bahkan jika dia membunuh dua orang ini, Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan tidak akan berhenti membalas dendam padanya. Kecuali Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan dicabut. Tetapi dengan kekuatannya saat ini, ada terlalu banyak ketidakpastian untuk Tang Ao. Provinsi Jiangnan, dia harus pergi, tapi jelas tidak sekarang. Setidaknya setelah batu lisan Chen Qingchang diaktifkan sepenuhnya. Dia telah membiarkan seseorang membeli sebuah villa di Provinsi Jiangnan, dan dia akan tinggal di dalamnya ketika saatnya tiba. Selain itu, produk Tianzheng Group akan segera diluncurkan, ketika pengembangan hampir tiba, secara alami akan berakar di Provinsi Jiangnan. Selain itu, pasukan Yelingtian dan cabang Jiwa Naga semuanya ada di Provinsi Jiangnan. Faktanya, dia lebih aman pergi ke Provinsi Jiangnan daripada tinggal di Jiangcheng. Yang paling penting saat ini adalah dua anggota yang tersisa dari Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan. Membunuh atau tidak membunuh? Tiba-tiba Chen Ye memikirkan sesuatu, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Dia lupa satu hal. Dia ingin menyimpan rahasia sendiri. Selain kematian, ada cara lain. Itu untuk membuat mereka bersumpah untuk menyerah. Wu Xiangming adalah contoh terbaik. Millennium Hotel, Suite Presiden. Ma Weiqi dan Cui Zhen mondar-mandir, alis mereka dipelintir menjadi karakter Sichuan. Su Yuanxiu masih belum kembali. Ditambah dengan panggilan telepon yang sunyi sebelumnya, firasat buruk tetap ada di hati mereka berdua. Mereka hanya bisa memilih untuk menunggu. Saya harap Su Yuanxiu tertunda karena sesuatu. Mereka ingin memanggil Presiden Tang, tetapi pada titik ini, beraninya mereka menelepon. Jika itu olong, bukankah ini berarti dia mempermainkan Presiden Tang? Pada saat itu, Presiden Tang akan sangat marah, dan mereka semua akan mati dengan jelek. Cui Zhen, koordinat terakhir telepon ditampilkan di dekat Universitas Jiangbei. Apakah Anda menemukan sesuatu yang tidak biasa? Kata Ma Weiqi. Cui Zhen menggelengkan kepalanya, saya pergi untuk melihatnya di dekatnya, dan tidak ada bau Su Yuanxiu. Saya tidak yakin apakah itu dibersihkan atau apakah Su Yuanxiu sudah pergi. Menurut karakter Su Yuanxiu, tidak mungkin untuk tidak kembali sekarang, aku tidak sabar. Sesuatu pasti telah terjadi. Mata Ma Weiqi sangat serius, dan dia berkata dengan tekad, aku tidak bisa mengendalikan begitu banyak, karena sesuatu terjadi pada Su Yuanxiu, pasti ada sesuatu dalam kegelapan. Seseorang melindungi Chen Ye, dan itu agak rumit dengan kekuatan kita berdua, jadi beritahu Presiden Tang segera. Oke. Cui Zengang mengangkat telepon dan hendak menyiarkan panggilan ketika bilah angin menerobos udara. Ditembak langsung di ponselnya. Telepon meledak. Hancur berkeping-keping di tempat. Tidak, seseorang ada di sini. Tepat ketika Ma Weiqi bereaksi, sebuah jendela dari lantai ke langit-langit pecah, dan seorang pria muda dengan pakaian kasual mendarat di depan mereka. Ketika mereka melihat penampilan pemuda ini, mata mereka tiba-tiba menyusut. Chen Ye. Ini sebenarnya Chen Ye. Ma Weiqi tidak lagi ragu-ragu, dan menembakkan pisau terbang di tangannya, menuju titik vital Chen Ye. Dia tahu betul bahwa karena Chen Ye akan muncul di sini, itu berarti Su Yuanxiu sudah mati. Untuk dapat membunuh Su Yuanxiu, Chen Ye ini tidak harus sesederhana penyelidikan. Chen Ye melangkah dan melambaikan tangannya dengan ringan. Sesuatu yang aneh terjadi. Pisau terbang itu benar-benar menggantung di udara. Gulungan. Chen Ye meludahkan sepatah kata pun dengan ringan. Detik berikutnya, pisau terbang itu berbalik dan terbang. Potong jenggot Ma Weiqi. Kemudian itu dipaku dengan kuat ke dinding, dan kekuatan yang kuat bahkan membuat pisau terbang terus-menerus bergetar. Melihat gambar ini, Ma Weiqi dan Cui Zhen hampir menatap, terpana di tempat. Bahkan napas berhenti. Ini adalah dinding kondensasi. Sesuatu yang bahkan Presiden Tang tidak bisa lakukan. Tapi sekarang ini terjadi pada seorang pria muda berusia 20-an. Aneh sampai ekstrim. Mereka menatap Chen Ye. Apakah ini masih limbah keluarga yang legendaris? Kondensasi limbah dinding gasifikasi. Jika Chen Ye seperti itu semuanya sampah, apa itu? Chen Ye duduk langsung di sofa, terlepas dari reaksi keduanya. Apa yang dia inginkan adalah menggunakan tindakannya untuk mengguncang semua orang dan membuat mereka runtuh dan ketakutan. Dia mengangkat kepalanya, melirik dua orang petrokimia, dan berkata, kamu tidak perlu menunggu Su Yuanxiu, dia telah dibunuh olehku. Jika kamu benar-benar ingin menunggu, aku dapat mengirimmu untuk menunggu di sana. Arti dari ancaman sangat jelas. Meskipun Ma Weiqi dan Cui Zhen adalah pembangkit tenaga listrik teratas dari Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan, pada saat ini di depan Chen Ye, mereka memiliki perasaan tidak penting.
kuncinya adalah pihak lain telah sepenuhnya mengambil inisiatif sejak memasuki ruangan. Pada saat ini, seluruh rumah ditutupi dengan niat kematian padanya.